Lo pernah gak ngerasa udah coba semua cara, tapi hasilnya tetap nol? Kerja keras gak ngaruh, doa kayaknya gak dikabul, usaha lo mentok. Rasanya semua pintu hidup lo ketutup, dan lo cuma bisa nanya, gue harus kemana lagi? Kalau lo lagi di fase itu, tenang, lo gak sendirian. Banyak orang berhenti di titik ini, padahal justru di saat semua pintu tertutup, ada satu jalan yang jarang banget orang lihat. Dan anehnya, jalan itu seringkali lebih dekat dari yang lo kira. Mau tahu gimana cara nemuin jalan itu? Tonton video ini sampai habis. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe biar channel ini bisa terus berkembang dan nemenin lo di setiap langkah perjalanan lo. Lo pernah nggak ngerasa kayak lagi berdiri di depan tembok besar? Udah coba ke kanan, ke kiri, semua mentok. Mau maju gak bisa, mundur juga nggak ada jalan. Rasanya kayak hidup lagi ngeprank lo habis-habisan. Nah, di momen kayak gini, banyak orang buru-buru panik. Ada yang langsung nekat bikin keputusan besar, resign dari kerjaan tanpa rencana, banting setir usaha tanpa modal cukup, atau bahkan nutup diri dari semua orang. Padahal, keputusan yang lahir dari panik itu jarang banget bawa hasil baik, malah sering bikin masalah baru yang lebih ribet. Kuncinya di sini sederhana, jangan buru-buru lari dari rasa mentok itu, hadapi dulu. Kedengarannya sepele, tapi justru ini langkah pertama yang sering dilupain orang. Karena ketika kita berani diam sejenak, tarik napas, dan benar-benar mengakui gue lagi stuck, di situ pikiran mulai dapat ruang buat mikir lebih jernih. Bayangin gini deh, lo lagi main game, stuck di satu level. Kalau lo panik, tombol ditekan sembarangan, lompat-lompat gak jelas, hasilnya game over. Tapi kalau lo berhenti sebentar, analisa polanya, biasanya lo sadar ada celah kecil yang tadinya gak kelihatan. Hidup juga gitu, jalan buntu bukan berarti gak ada jalan, tapi lo lagi buta sama celah kecilnya. Contoh realnya, lo kerja di kantor, target udah lo kejar mati-matian, tapi tetap aja nggak nyampe. Bos ngomel tiap hari, rekan kerja cuek, lo stres, pengen rasanya langsung cabut. Tapi kalau lo resign dalam keadaan kalut, bisa aja lo pindah ke tempat baru dengan masalah yang sama. Kenapa? Karena problem aslinya bukan cuma kantor lo toksik, tapi juga cara lo ngadepin tekanan. Jadi berhenti dulu, bukan berarti pasrah, tapi kasih waktu otak buat riset. Caranya simple banget, ambil 1-2 hari buat break, disconnect dari hal-hal yang bikin lo makin pusing. Kalau perlu, tulis semua keresahan lo di kertas, apa yang bikin lo merasa buntu, hal apa aja yang udah lo coba, dan apa yang bikin lo capek. Dengan begitu, lo bisa lihat masalah lo secara lebih objektif, bukan dari kacamata orang yang lagi panik. Orang yang bisa survive di momen-momen paling mentok bukan yang selalu punya jawaban instan, tapi yang bisa stay calm di tengah kekacauan. Sama kayak orang nyetir, kalau jalan macet parah, maksa nyelip sana-sini cuma bikin stres. Tapi kalau lo diam, buka maps, biasanya ada jalur alternatif yang ternyata lebih cepat. Jadi, segmen pertama ini bukan ngajarin lo trik praktis keluar dari buntu, tapi ngajarin lo langkah awal paling krusial, berhenti kabur, hadapi dulu rasa stuck itu. Begitu lo bisa tenang, jalan keluar yang tadinya ketutup mulai kelihatan. Nah, setelah lo bisa tenang dan gak lagi panik, langkah berikutnya adalah ngubah sudut pandang. Karena seringkali jalan buntu itu bukan soal gak ada solusi, tapi soal lo ngelihat masalah dari angle yang sama terus-menerus. Akhirnya ya jelas kelihatan mentok. Coba deh lo bayangin lagi main puzzle. Kalau lo maksa lihat potongan gambar dari satu sisi doang, lo bakal ngerasa ini gak nyambung-nyambung. Tapi begitu lo puter sedikit aja, tiba-tiba kelihatan
oh, ternyata cocok di sini. Hidup juga persis kayak gitu. Masalahnya bukan karena puzzle-nya aneh, tapi karena cara lo ngeliat yang masih sempit. Contoh gampangnya gini, lo ngerasa stuck karena gaji kecil. Pikiran lo cuma muter di satu hal, gue harus dapat kerja dengan gaji lebih besar. Itu logis, tapi itu cuma satu angle. Kalau lo ubah sudut pandang, bisa jadi lo sadar, mungkin masalahnya bukan gaji doang, tapi gaya hidup gue yang boros. Atau lo sadar ada potensi lain kayak side hustle kecil-kecilan yang bisa bantu nambah penghasilan. Jadi, bukannya gak ada jalan keluar, tapi lo aja yang selama ini ngelihatnya dari frame sempit. Cara paling simpel buat ngubah sudut pandang adalah nanya ke orang lain. Serius, sesimpel itu. Kadang otak kita udah keburu ngezoom in ke masalah, sampai-sampai lupa ngezoom out. Temen, mentor, atau bahkan orang asing bisa kasih lo insight yang gak pernah lo kepikiran. Misalnya, ada orang yang stuck di kerjaan karena mikir, gue gak berkembang. Begitu curhat ke orang lain, dikasih perspektif. Kenapa lo gak coba treat kantor lo sekarang kayak tempat buat belajar skill gratis? Toh lo digaji, sambil lo nyiapin lompatan berikutnya. Itu kan cara pandang yang beda, tapi efeknya bisa bikin lo lebih sabar dan strategis. Selain itu, lo juga bisa coba metode refleksi pribadi. Ambil satu masalah yang bikin lo buntu, terus tulis di kertas. Kalau temen gue yang ngalamin ini, saran apa yang bakal gue kasih? Aneh kan? Tapi biasanya, jawaban lebih jernih keluar kalau lo seolah-olah lagi ngasih masukan ke orang lain. Karena kita lebih gampang rasional kalau mikirin masalah orang ketimbang masalah sendiri. Ingat, banyak jalan buntu itu cuma ilusi mental. Faktanya, hampir selalu ada opsi lain yang jarang kita lihat karena terhalang sama ketakutan, ego, atau kebiasaan lama. Begitu lo ubah perspektif, pintu yang tadinya kayak ketutup rapat bisa tiba-tiba kelihatan celahnya. Jadi, segmen 2 ini ngajarin hal penting, bukan dunia yang berubah, tapi cara lo ngeliat dunia itu yang bikin lo punya pilihan baru. Nah, sekarang kita udah bisa lebih tenang, udah ngerti gimana pentingnya ngubah sudut pandang. Pertanyaannya, langkah nyata apa yang bisa gue ambil biar keluar dari kebuntuan ini? Karena kalau cuma teori doang, sama aja kayak baca motivasi di IG, abis itu lupa. Jadi, mari kita breakdown jadi 3 langkah sederhana biar lo bisa langsung praktekin. 1. Tulis semua opsi, sekecil apapun itu. Ketika lo ngerasa semua pintu ketutup, otak biasanya ngeblank, ngerasa gak ada pilihan. Padahal, sering banget kita punya opsi, cuma gak kelihatan karena kehalang panik. Jadi, ambil kertas dan pulpen, tulis semua kemungkinan yang kepikiran. Jangan mikirin logis atau enggak, tulis aja dulu. Misalnya, lo buntu karena kerjaan. Opsi yang bisa lo tulis, cari kerja baru, upgrade skill, freelance, buka usaha kecil-kecilan, atau bahkan ngobrol sama atasan buat negosiasi. Bahkan opsi aneh kayak coba pindah kota juga tulis aja. Intinya, kasih ruang ke otak buat eksplorasi. Dari daftar itu, baru nanti lo bisa pilah mana yang paling realistis. 2. Fokus ke satu hal kecil yang bisa dilakuin hari ini. Kesalahan banyak orang waktu stuck adalah mikir terlalu jauh. Akhirnya malah makin stres. Gimana kalau gagal? Gimana kalau salah? Gimana kalau? Padahal yang bikin lo maju bukan mikirin 1000 langkah, tapi 1 langkah pertama. Contoh, lo punya utang dan bingung cara beresinnya. Daripada langsung mikirin gimana bayar semua, coba fokus ke hal paling kecil. Catat dulu total utang lo. Besok, coba bikin prioritas mana yang harus dilunasi dulu. Lusa, mulai sisihin nominal kecil. Simple, tapi langkah kecil ini bikin lo merasa bergerak. Dan itu penting banget, karena rasa stuck biasanya hilang begitu ada aksi. 3. Cari inspirasi dari orang yang pernah berhasil. Lo bukan orang pertama yang merasa buntu. Banyak orang lain juga pernah ada di posisi lo. Bedanya, mereka nemuin cara keluar.
Nah, kenapa gak belajar dari mereka? Bisa lewat baca buku, nonton video, atau ngobrol langsung. Misalnya, ada orang yang dulu ngerasa karirnya mentok, tapi setelah ikut kursus singkat online, dapat skill baru, akhirnya pindah ke kerjaan yang lebih baik. Atau, ada yang dulu keuangan minus, tapi dengan metode snowball debt, pelan-pelan bisa bebas utang. Dengar cerita kayak gitu, bikin lo sadar, jalan selalu ada, cuma lo harus mau nyari. Intinya gini bro, jalan buntu itu bukan akhir, itu cuma tanda kalau lo harus bikin jalan baru. Entah dengan mikir ulang, ambil langkah kecil, atau belajar dari orang lain. Yang penting, jangan berhenti di tempat, karena kebanyakan orang gagal bukan karena gak ada solusi, tapi karena mereka berhenti nyoba. Jadi, mulai malam ini, coba tulis satu hal kecil yang bisa lo lakuin besok untuk keluar dari kebuntuan lo. Action kecil itu bisa jadi pintu ke arah perubahan besar. Sekarang coba lo pikir sebentar bro. Selama ini, berapa kali lo ngerasa udah mentok, udah nggak ada jalan. Tapi ternyata, hidup ngasih jalan baru yang bahkan gak pernah lo bayangin sebelumnya. Itu bukti sederhana bahwa jalan buntu sebenarnya cuma persepsi. Yang mentok seringkali bukan hidup lo, tapi cara pandang lo terhadap situasi. Hidup emang penuh dengan momen-momen gak pasti. Ada kalanya lo ngerasa semua pintu ketutup rapat, karir gak berkembang, keuangan berantakan, atau hubungan yang kandas. Wajar banget kalau lo capek dan ngerasa hopeless. Tapi ingat, titik terendah bukan akhir cerita. Justru seringkali, titik itulah yang jadi trigger buat perubahan besar. Coba bayangin gini, orang-orang yang sukses yang lo lihat sekarang, banyak dari mereka pernah ada di fase paling gelap dalam hidupnya. Bedanya, mereka nggak berhenti di sana. Mereka berani bikin langkah kecil, mereka berani nyoba lagi, dan mereka berani buka mata buat ngeliat jalan yang orang lain anggap gak ada. Itu juga yang bisa lo lakuin. Kalau semua pintu depan terasa tertutup, siapa bilang lo gak bisa bikin pintu baru sendiri? Kadang, solusinya bukan nunggu, tapi justru nyiptain jalan. Mulai dari langkah sesimpel bangun lebih pagi, biar punya waktu mikir jernih, atau berani keluar dari rutinitas yang bikin lo kejebak. Jangan remehkan langkah kecil, karena dari situlah lo bisa nemuin energi baru. Ingat, hidup bukan tentang selalu tahu semua jawabannya, tapi tentang berani terus melangkah meskipun masih dalam gelap. Lo boleh takut, boleh ragu, tapi jangan sampai berhenti. Karena ketika lo jalan, sekecil apapun, pintu-pintu yang tadinya lo pikir ketutup bisa tiba-tiba kebuka. Kadang bukan karena keadaan berubah, tapi karena diri lo sendiri yang berubah. Jadi, pesan gue sederhana. Kalau hari ini lo ngerasa semua jalan buntu, jangan buru-buru nyerah. Tarik nafas, lihat ulang situasinya. Tulis langkah kecil yang bisa lo ambil, lalu jalanin. Karena, bisa jadi, justru di balik jalan buntu inilah, lo bakal nemuin arah hidup baru yang lebih baik. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, supaya lo nggak ketinggalan konten-konten reflektif lain yang bisa jadi panduan lo buat terus maju, bahkan di saat paling mentok sekalipun. Jadi, pesan gue sederhana, kalau hari ini lo ngerasa semua jalan buntu, jangan buru-buru nyerah. Tarik nafas, lihat ulang situasinya, tulis langkah kecil yang bisa lo ambil, lalu jalanin. Karena, bisa jadi, justru di balik jalan buntu inilah, lo bakal nemuin arah hidup baru yang lebih baik. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, supaya lo nggak ketinggalan konten reflektif lain yang bisa jadi panduan lo buat terus maju, bahkan di saat paling mentok sekalipun.